Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini jam setengah 10 atau jam 10 ya, kita mulai untuk pembelajaran agama Islam. Setelah tadi pagi jam 7 sudah pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo semuanya untuk memperhatikan materi PAI pada pagi hari ini. Dan sebelum pembelajaran, marilah kita untuk membaca surat Al-Fatihah agar dalam pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Sekaligus untuk anak-anakku SMP 2 Sewon yang pada pagi hari ini dalam kondisi sakit, semoga segera disembuhkan. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan yaitu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kalian tahu pada bulan ini juga termasuk bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan. Dan pada tanggal berapa kalau kalian tahu? Bagi yang tahu silakan untuk komen di kolom komentar ya. Kalau bisa dijelaskan juga harinya, tanggalnya, tahun berapa ya. Nanti akan saya sampaikan di slide di video pada pagi hari ini ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini cuma ada 2 ya. Sebelum menjadi Rasul dan setelah menjadi Rasul. Nah, sebelum menjadi Rasul pastinya lahir dulu Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan seperti apakah kelahiran Nabi Muhammad? Ya, di sini akan saya sampaikan, terus disusui oleh Halimah, serta di Gua Hira mendapatkan mukjizat yang pertama. Dan setelah menjadi Rasul, dakwahnya di Mekah seperti apa? Terus redaksinya seperti apa? Ini Makkah ya, bukan Madinah ya, mohon maaf. Terus misi dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah seperti apa? Yuk kita mulai untuk memperhatikan video pembelajaran pada ini. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi, tepatnya adalah hari Senin, Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan penuh kegembiraan, Abdul Muthalib, kakeknya menggendong bayi itu dan dibawanya ke Ka'bah. Celak dari Ka'bah, dan bayi tersebut diberi nama Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad itu lahir, beliau sudah tidak bisa melihat ayahnya, karena pada saat itu usianya baru 2 bulan di kandungan ibunya. Ayahnya sudah tiada. Ya, itu persis sama dengan syair yang diucapkan atau yang didendangkan oleh atau yang disampaikan oleh Habib Syah itu ya. Rohatil adyaru tasdu. Nah, seperti itu. Itu sudah melingkupi dari sejarah Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai Nabi Muhammad itu meninggal. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad itu lahir, semua orang di Mekah itu sangat gembira. Bahkan pamannya Abu Jahal itu sangat menginginkan atau menanti-nantikan kelahiran Nabi Muhammad ini. Ya. Bahkan Allah pun sudah berjanji. Abu Jahal itu ketika kelahiran Nabi Muhammad atau bulan Rabiul Awal itu ketika di neraka akan diberi sebuah santunan atau diberi sebuah pengampunan. Tapi cuma bulan itu tok ya. Rabiul Awal tok, karena pas itu Nabi Muhammad lahir.
Diberikan apa oleh Allah? Diberikan susu, diberikan makanan, diberikan tidak ada siksaan pada saat itu, pada bulan itu, bulan Rabiul Awal sekarang ini, ya. Dan setelah nanti bulan Rabiul Awal selesai, maka Abu Jahal akan disiksa lagi. Seperti itu. Disusukan kepada Halimah binti Abi Duhaib. Pada hari ke-8 dari kelahirannya, Nabi Muhammad diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Duhaib untuk disusukan. Nah, ketika disusui oleh Halimah ini awal ceritanya adalah ketika untanya Halimah itu lepas dan lari tunggang langgang, dan pada akhirnya duduk di depan jendelanya Nabi Muhammad itu diayun-ayunkan. Ketika itu si Halimah ingin masuk tapi ragu-ragu dan ingin menyeret untanya itu untuk keluar dari rumah itu, tapi untanya nggak mau. Dan Muhammad tinggal pada keluarga Sa'ad atau Halimah sampai usia 5 tahun. Ia belajar menggunakan bahasa Arab yang murni serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri di dalam jiwa dan pribadinya. Setelah 5 tahun hidup bersama Halimah, Muhammad diantarkan kepada ibunya di Mekah. Nah, ketika disusui oleh Halimah atau berada di keluarga Halimah binti Abi Duhaib, itu dagangannya dari Halimah itu sangat laris, ya. Bahkan melebihi apa yang perkiraannya. Biasanya cuma 5 dirham, ini bisa sampai 20 dirham. Itu sejarahnya seperti itu. Terus Nabi Muhammad di Gua Hira dan mendapatkan mukjizat pertama. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dia pergi ke Gua Hira untuk berkholwat, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Tapi sebelum usia 40 tahun ini, Nabi Muhammad itu, kalau kalian tahu, lahir menikah pada usia berapa? Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Menikah usia berapa dan dengan siapa Nabi Muhammad itu menikah, ya. Dan ketika itu apakah usia 40 tahun itu, apakah ibunya yang bernama Aminah itu masih ada atau masih sugeng atau sudah wafat, ya. Itu ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Ketika ia sedang di dalam gua, datanglah malaikat dengan berkata, bacalah. Dan Nabi Muhammad itu terkejut dan menjawab, saya tidak dapat membaca. Ia merasa seolah malaikat itu mencekiknya. Kemudian dilepaskan lagi dan berkata, bacalah. Masih dalam ketakutan, dan Nabi Muhammad itu menjawabnya, apa yang akan saya baca? Malaikat itu pun ya berkata lagi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia yang belum diketahuinya. Ini kalau kalian tahu malaikat siapa yang sedang berkholwat dengan Nabi Muhammad, ya. Silahkan untuk tulis juga di kolom komentar ya. Terus kemudian beliau mengucapkan bacaan itu, malaikat pun pergi, dan setelah kata-kata itu terpatri di dalam hati Nabi Muhammad, namun ia merasa ketakutan sambil bertanya-tanya kepada dirinya, apakah yang dilihatnya, gerangan apa yang dilihatnya. Dan setelah menerima wahyu yang pertama, maka Nabi Muhammad pun menjadi seorang rasul, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Tuh ya. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi rasul itu usia 40 tahun, dan akan saya sampaikan
usia menikahnya itu adalah usia 25 tahun ya. Coba kalian catat ya, karena di sini tidak saya catat. Nanti ini misal kalau keluar di latihan soal atau di PAS, saya tidak akan menanggungnya ya. Terus Nabi Muhammad itu berdagang itu ketika usia 15 tahun dengan pamannya, karena ibunya itu sudah meninggal ketika usia 7 tahun, 7 atau 6 tahun meninggal, dan saat itu Siti Aminah ibunya meninggal ketika ingin berziarah ke makam ayahnya. Dan ketika 7 tahun itu diasuh sama kakeknya, 8 tahun, 9 tahun, kakeknya meninggal, terus diasuh sama pamannya yang bernama Abu Thalib. Seperti itu. Dan menikahnya Nabi Muhammad di usia 25 tahun itu dengan siapa? Dengan Siti Khadijah yang usianya lebih tua daripada Nabi Muhammad. Dan inilah ketika menjadi Rasul, Nabi Muhammad pun berdakwah dengan 2 jalan, yaitu sirriyatud dakwah dan jahriyatud dakwah. Sirri itu sembunyi-sembunyi, dan jahriyatud dakwah itu terang-terangan. Ketika sudah menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq tadi ya, ayat 1-5, mendapatkan orang-orang yang masuk Islam. Nah, dari sini coba kalian lihat ya, ada 39 ya, salah satunya adalah istrinya sendiri Khadijah, Ali bin Abi Thalib, keponakannya ya, Zaid bin Harisah itu anak angkatnya atau anak tirinya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Di sini 39 itu tidak ada nama Umar bin Khattab. Karena kenapa? Pada saat itu Umar adalah salah satu pemimpin Quraisy juga ya. Beliau sangat kuat, tapi Rasulullah pernah berdoa apabila Hamzah pamannya dan Umar bin Khattab itu masuk Islam, maka Islam akan menjadi kuat dan kokoh. Dan ternyata benar ya, Nabi Umar bin Khattab itu menjadi masuk Islam atau menjadi orang Islam atau seorang Muslim itu ketika adiknya membaca surat apa ya itu ya, lupa saya ya. Ada itu suratnya, dan itu didengarkan oleh Umar. Umar pun membaca surat itu dan meminta untuk mengantarkannya kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Ya, itu sejarahnya seperti itu ya. Kalian sudah paham dengan sejarahnya? Nah, dari hal ini, wanita pertama yang masuk Islam cuma ada satu. Siapakah dia? Istrinya sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Dan ada seorang anak ya usia 9 tahun masuk Islam. Siapakah dia? Silahkan untuk tulis di kolom komentar ya. Kalau Zaid bin Harisah itu anak angkatnya pas ketika usia 20 tahun ya, karena mantan budak dulu sebelum diangkat menjadi anak angkatnya. Terus selanjutnya reaksinya gimana ketika ada dakwah dari Nabi Muhammad? Reaksinya masyarakat Mekah itu menghina, bahkan mencerca terhadap dakwah Nabi Muhammad yang dipelopori oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka menawarkan rayuan kepada Nabi Muhammad, kekuasaan, kekayaan, dan wanita, asalkan ia mau menghentikan dakwahnya. Kesepakatan untuk secara bergantian melakukan ibadah kepada Allah dan kepada berhala. Nah, nomor 3 ini langsung turun suratnya, surat
yang ada di juz 30, yaitu surat Al-Kafirun. Ya, ketika ada seperti ini, Allah langsung menurunkan sebuah surat. Suratnya adalah Al-Kafirun itu. Terus Nabi Muhammad diminta untuk tidak menyetujui hal tersebut. Nomor 4, ancaman pembunuhan. Dan mereka akan mengancam Nabi Muhammad serta mengejar-mengejar para pengikutnya, bahkan mau dibunuhnya. Bahkan budak dari Abu Lahab atau Abu Jahal itu, siapa namanya? Yang hitam, yang tukang adzan itu ya. Itu sebelum merdeka, sebelum ditebus oleh Abu Bakar, itu beliaunya dipanasi di padang pasir, terus dipecuti sampai luka. Ya, itu yang nomor 4 itu contohnya. Yang nomor 5, mendapat dukungan keluarga dekat. Pengikut Muhammad malah justru bertambah, walaupun mereka, terutama yang berasal dari kalangan bawah, harus membayar sikap mereka dengan penderitaan yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ketika sudah syariatul dakwah, maka Rasulullah melakukan jahriyatul dakwah. Misinya apa? Cuma ada 3, yaitu mengagungkan keesaan Allah. Ya, ada di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus yang kedua, Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi, ya, ke dunia ini. Yang kedua, untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena akhlak manusia itu masih kurang untuk menghormati sesama, bahkan menghormati orang tua terutama ya. Ada di sebuah hadis ya, yang artinya bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Terus yang ketiga, turunnya Rasulullah ke dunia ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita sangat berbangga, kita sangat bahagia karena apa? Turun Nabi Muhammad itu adalah sebuah rahmat bagi semua alam. Keseimbangan alamnya pun menjadi normal. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad datang itu semua peperangan pun banyak bertebaran di mana-mana. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, semua alam, semua yang ada di dunia ini menjadi seimbang. Nah, setelah kalian tadi sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Fahri, silahkan kalian buatlah sebuah tugas. Tugasnya yaitu syair lagu tentang kehidupan Nabi Muhammad, dan nyanyikanlah, dikirim ke WA group ya, berupa voice note disertakan nama, kelas, dan nomor absen ya. Nanti akan saya cek satu persatu, siapa yang belum, siapa yang sudah ya. Silakan untuk dikerjakan. Pengerjaannya sampai jam 20.59 ya, atau jam 9 ya. Saya tunggu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.